Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke salah satu tempat wisata yang seru banget di Yogyakarta. Yuk ikut aku jalan-jalan. Sekarang aku sudah tiba di Gembira Loka Zoo dan aku masuk melalui pintu di sebelah timur. Gembira Loka Zoo merupakan salah satu destinasi wisata edukasi dan rekreasi yang ada di Yogyakarta. Sekarang kita akan ngantri untuk pembelian tiket masuk dulu. Jadi kita ngantri di sini, nanti dikasih tiket. Kita sudah dapat tiket masuknya. Tiket masuknya satu orang 75.000. Jadi kita mau masuk. Lokasinya berada di Jalan Kebun Raya nomor 2, Rejo Winangun, Kota Yogyakarta, atau kurang lebih sekitar 15 menit dari Malioboro. Di sini terdapat lebih dari 100 satwa dari berbagai spesies yang berasal dari berbagai wilayah. Satwa-satwa yang ada di Gembira Loka Zoo dikelompokkan ke dalam beberapa zona, dan zona yang pertama akan aku kunjungi adalah petting zoo. Di zona ini kita bisa bertemu dengan satwa-satwa yang lucu dan ramah. Pengunjung bisa berinteraksi langsung, memberi makan, bahkan menyentuh satwanya. Kalau teman-teman ingin memberi makan, tenang aja, pakannya bisa dibeli di tempat yang sudah disediakan. Di area petting zoo ini, kita akan menjumpai beberapa jenis ayam dan bebek dengan keunikannya masing-masing. Jadi, ini bukan ayam dan bebek biasa ya, teman-teman. Terus, gimana caranya kita tahu nama satwanya? Nah, semua informasinya sudah tersedia di papan nama yang ada di masing-masing kandang satwa. Contohnya, satwa yang satu ini, kambing ceko. Kambing ini sering juga disebut kambing kerdil karena ukuran kaki dan kepalanya yang pendek. Selain itu, ada juga kelinci lucu yang bisa kita sentuh dan elus seperti ini. Kemudian ada domba batur, domba yang asalnya dari Banjarnegara. Ciri khasnya adalah memiliki mata yang lebih sipit dibandingkan domba-domba yang lainnya. Kemudian ada alpaka. Dari cara duduknya saja, kita sudah bisa menebak kalau alpaka ini mirip dengan unta. Dan benar, alpaka memang termasuk ke dalam keluarga unta, serta merupakan unta yang berukuran paling kecil. Ada juga babi mini. Sesuai namanya, ukuran tubuhnya memang lebih kecil. Dan babi mini ini sudah bisa berkembang biak mulai usia 5 bulan loh. Di sini kita juga bisa bertemu dengan kura-kura tutul, kura-kura radiata, dan kura-kura sulcata. Ukurannya sangat besar, bahkan di antara jenis kura-kura ini ada yang mampu hidup hingga 100 tahun. Kalau kamu masih suka malas-malasan, coba deh belajar dari si marmut. Meski tubuhnya kecil, marmut bisa merawat dan mencari makan hingga 20 jam dalam sehari. Dan bukan cuma ciwi-ciwi atau opa-opa aja nih yang punya poni. Kuda yang satu ini juga punya poni loh teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke area terapi ikan dan sentuh ikan. Ikan yang boleh disentuh hanya yang berukuran kecil saja. Sedangkan ikan besar yang seperti ini tidak boleh disentuh ya. Kalau dari luar, kita hanya bisa melihat ikan-ikan besar ini dari kejauhan. Tapi kalau kamu penasaran dan ingin melihat dari dekat, kita bisa masuk ke terowongan di balik akuarium ini. Nah, di dalam akuarium ini terdapat jendela yang berbatasan langsung dengan kaca akuarium. Dari sini kita bisa melihat berbagai jenis ikan besar berenang sangat dekat. Nah, ada yang tahu nggak nama ikan besar yang satu ini? Keluar dari terowongan, kita akan menjumpai area bermain untuk anak-anak. Di area ini tersedia berbagai wahana. Salah satunya adalah motor ATV dengan tarif 25.000 per orang. Kita lanjut ke zona berikutnya. Untuk menuju ke sana, kita akan melewati jembatan Margo Gembiro untuk menyeberangi sungai yang ada di dalam Gembira Loka Zoo. Kalau teman-teman sudah capek jalan kaki, kalian bisa naik kereta keliling yang akan mengantar ke halte terdekat dengan zona satwa. Kita akan melihat gajah.
Sekarang kita sudah memasuki zona mamalia. Di sini kita bisa bertemu dengan gajah Sumatera. Kalau ingin berinteraksi langsung dengan gajah, kita bisa membeli pakan seharga 100.000 dan sudah termasuk foto bersama dengan gajah. Gajah Sumatera memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan gajah Asia lainnya, dengan tinggi sekitar 2 sampai dengan 3 meter dan berat mencapai 3 sampai dengan 5 ton. Cara membedakan gajah jantan dan betina cukup mudah loh. Gajah betina biasanya memiliki gading yang lebih kecil atau hampir tidak terlihat, sedangkan gajah jantan memiliki gading yang lebih panjang. Di zona mamalia ini, kita juga bisa menemukan satwa primata seperti simpanse dan orangutan yang masih termasuk kelompok mamalia. Orangutan merupakan salah satu endemik dari Kalimantan. Selanjutnya ada kapibara, satwa yang dijuluki sebagai hewan paling santuy di dunia. Kapibara dikenal sangat ramah dan mudah bersosialisasi dengan satwa yang lain. Nah, buat kamu yang masih suka malu-malu, boleh kali ya belajar sama Mas Bro yang satu ini. Ada juga kuda nil kerdil yang gemar berenang, dan sebagian besar aktivitasnya dilakukan di malam hari. Di sebelahnya, kita bisa bertemu dengan rusa tutul. Memasuki zona reptil, kita langsung dipertemukan dengan buaya muara. Buaya ini merupakan salah satu buaya terbesar dan terganas di dunia. Beratnya bisa mencapai 1 sampai dengan 2 ton dengan panjang tubuh antara 2,5 hingga 7 meter dan bisa hidup hingga 70 tahun loh. Buaya termasuk ke dalam kelompok Archosaurus, yaitu kelompok hewan purba yang juga merupakan dinosaurus. Tahukah kamu kalau buaya, aligator, dan gharial itu berbeda? Perbedaannya dapat dilihat dari bentuk moncongnya. Moncong buaya berbentuk huruf V, aligator berbentuk huruf U, sedangkan gharial memiliki moncong yang panjang dan ramping. Selain buaya, di zona ini kita juga dapat bertemu dengan D. gecko yang merupakan salah satu jenis tokek terbesar di dunia. Ada juga berbagai jenis ular, katak, dan kada lainnya yang ditempatkan di akuarium seperti ini. Di sini kita juga dapat berjumpa dengan kura-kura aldabra yang ukurannya besar sekali. Di dalam zona reptil dan amfibi ini juga ada satu ruangan khusus yang berisikan akuarium ikan hias dengan warna-warna yang cantik. Nah, barangkali teman-teman di rumah punya ikan hias yang sama nih dengan yang ada di akuarium ini. Memasuki zona burung, kita akan melihat pelikan Australia atau undan kacamata yang merupakan salah satu burung terbesar di dunia. Serta ada juga kawanan flamingo. Sekarang kita akan masuk ke aviari besar, di mana burung-burung bisa berterbangan bebas. Di sini banyak burung yang cantik-cantik, salah satunya adalah burung merak. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak perbedaan dari merak jantan dan betina? Kalau ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar ya. Selain merak, ada juga burung kakak tua, jalak bali, parkit, elang, dan banyak jenis lainnya. Nah, kalau kalian lihat burung ini, jangan dikira bebek ya, karena ini namanya adalah belibis polos. Di zona burung ini, kita juga akan bertemu dengan penguin cekas. Penguin ini tergolong ke dalam jenis penguin tropis. Jadi, habitatnya memang tidak bersalju, berbeda dengan penguin kutub. Selanjutnya, kita masuk ke zona cakar. Di sini kita akan bertemu dengan beruang madu. Beruang madu merupakan jenis beruang terkecil di dunia. Nah, buat para pencinta kucing, di sini kita akan bertemu dengan kucing bakau. Kucing bakau ini habitat aslinya adalah di rawa dan di bakau. Kemudian ada karakal. Sayangnya karakalnya lagi tidur siang nih teman-teman. Di zona ini kalian gak perlu takut satwanya keluar dari kandang ya, karena satwa-satwa sudah berada di dalam area khusus yang dibatasi dengan dinding kaca yang kuat dan aman. Jadi kita bisa melihat satwa dari dekat dengan aman. Nah, di zona cakar ini kita juga bertemu dengan harimau Sumatera. Kita bisa menyaksikan si harimau dari balik dinding kaca ini. Singa Afrika merupakan kucing terbesar di dunia setelah harimau loh. Sekaligus merupakan kucing dengan auman terkeras.
Singa adalah hewan yang hidup secara berkelompok. Nah, yang berburu dan mencari mangsa adalah singa betina. Selain singa Afrika, juga ada hyena tutul. Si hyena tutulnya lagi pada mau bobo siang nih teman-teman. Kemudian kita masuk ke zona primata. Di sini terdapat berbagai jenis monyet dan kera. Salah satunya monyet kapucin. Perbedaan utama monyet dan kera adalah kera tidak memiliki ekor, sedangkan sebagian besar spesies monyet memiliki ekor. Ini adalah siamang. Dari namanya aja, teman-teman sudah pada tahu ya kera ini berasal dari mana? Yaps, siamang merupakan salah satu satwa endemik dari Pulau Sumatera. Nah, kalau satwa endemik dari pulau kalian apa nih teman-teman? Kera dan monyet-monyet yang ada di sini tuh lucu-lucu ya. Kayak monyet yang lagi aku gangguin nih. Tuh kan, monyetnya ngambek. Halo Sobat Satwa. Nah, sebagai informasi, di Gembira Lokazu ada 2 edukasi satwa setiap harinya, yaitu edukasi satwa mamalia dan edukasi satwa aves. Edukasi ini gratis dan sudah termasuk ke dalam tiket masuk ya. Selain itu, kereta keliling dan perahu katamaran juga sudah termasuk ke dalam tiket. Perahu ini akan membawa kita berkeliling danau, dan di tengah danau terdapat restoran bernama Mayang Tirta. Selain restoran yang ada di tengah danau ini, di dalam Gembira Lokazu juga menyediakan banyak banget tempat makan, toilet, dan musola yang bisa teman-teman kunjungi. Kemudian ada juga speedboat dan bebek kayu yang teman-teman bisa coba dengan biaya tambahan. Gembira Lokazu ini luas banget tempatnya. Di perjalananku kali ini, masih ada banyak satwa yang tidak sempat aku jumpai. Setelah puas berkeliling, saatnya aku pulang. Buat kalian yang mau beli oleh-oleh, di sini juga tersedia toko souvenir loh. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang pengen liburan seru ke Jogja. Sampai ketemu di video berikutnya.